Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kualitas suaranya? Saya naikkan dulu sedikit supaya saya juga kedengaran. Ya, ini bukan TVRI ya. Dan mengapa malam-malam live? Ya, karena memang belum mengantuk. Jadi sambil nunggu ngantuk, ya kita live saja. Sebetulnya live ini terkait dengan status saya tadi siang tentang ketika kita tidak sepaham dengan orang lain, kemudian kita mengatakan kamu tidak punya otak atau dia otak udang. Dan kemudian salah satu yang komen Mbak Piput, Mbak Puji Astuti Piput, minta tolong dong dibuat videonya. Karena sepertinya Mbak Piput meta programnya lebih ke auditori mungkin, ya, sehingga lebih suka mendengarkan daripada membaca. Minta dibuatkan video live. Jadi ini menjawab dari permintaan Mbak Piput. Halo Mas Brotherhood dan Bro Zaki Makarim. Ahlan wa sahlan. Seperti kita ketahui, kita yang tahu ya, kalau yang belum tahu ini menjadi pengetahuan. Jadi kan segala yang masuk melalui panca indera kita itu masuk direpresentasikan ke internal map berupa ada gambar, suara, rasa, dan kemudian oleh pikiran kita itu kita kasih arti, kasih meaning. Dan selalu apa yang masuk ke dalam pikiran kita kemudian terrepresentasi di representational system atau internal map, movie of mind, apapun namanya itu kita selalu memberikan makna, memberikan arti. Bukan hanya sekali arti, tetapi arti atas arti, arti atas arti, dan seterusnya. Dan arti itulah yang kemudian berelasi dengan central nervous system atau pusat syaraf yang kemudian menghasilkan satu perasaan state. State adalah integrasi atau kombinasi antara pikiran, perasaan, dan fisiologi. Misalnya state gembira, state malas, dan seterusnya. Dan kemudian dari state itu kita mengambil keputusan, tindakan itu berupa ucapan dan perbuatan atau tindakan itulah yang menghasilkan experience bagi kita atau keadaan atau nasib. Nah, akibatnya ketika ada orang, sebelum itu, ketika memberikan makna, ketika memberikan arti, seseorang selalu merujuk kepada historical files dia di masa lalu. Oh, ketika kecil, ketika di sekolah, diajarinya seperti itu, dikondisikannya seperti itu. Kalau seperti ini nih artinya sopan, tidak sopan. Ini bagus, tidak bagus. Ini baik, tidak baik. Semua value dikondisikan kepada kita, itu menjadi rujukan kita, itu historical files. Nah, sehingga ketika kita mengalami satu situasi yang kita hadapi, masuk ke dalam representational system kita, kemudian kita mau kasih makna, sebelum kita kasih makna, kita akses dulu historical files di masa lalu, berupa pengalaman, memori, value, knowledge, identity, dan seterusnya. Dan kemudian dari situ kemudian memberikan makna. Dan ketika makna ini kita iyakan untuk diri kita konfirmasikan itu menjadi belief, dan we experience what we believe. Dan kalau belief itu kita ulang-ulang, itu kemudian mengendap ke bawah sadar, dan dia menjadi
frame of mind atau yang kita kenal sebagai paradigma. Dan dengan paradigma itulah kita meneropong, menafsirkan segala sesuatu di dunia ini yang masuk ke dalam representational system kita. Nah, itu adalah proses berpikir manusia. Dan dalam proses memberikan makna pun di dalamnya ada potensi-potensi terjadi yang disebut dengan cognitive distortion. Cognitive distortion itu adalah cara berpikir di mana itu terjadi ketika kita masa kecil, sehingga ini disebut dengan childish way of thinking, di mana terjadi foggy dalam pikiran kita, ada 14 atau 15 atau berapapun, tergantung teori dari cognitive distortion, sehingga membuat karena pikiran kita foggy itu berkabut, sehingga pemberian makna ini ternyata meleset, ternyata tidak memberdayakan kita, ternyata keliru dalam pengertian apa yang kita kemudian jadi yakini itu tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Ini dipantengin aja dulu ya, ini teori dulu ya. Misalnya, terbiasa waktu kecil mengalami cognitive distortion yang disebut dengan jump into conclusion atau overgeneralizations. Di mana kalau misalnya kita melihat orang pakai pakaian lusuh, compang-camping, itu berarti orang miskin. Itu kan satu pemberian makna yang kemudian menjadi otomatis karena sudah menjadi frame kita. Sehingga ketika kita menemukan orang yang pakai kacamata hitam, bawa tongkat, itu berarti orang buta. Jadi cepat sekali kita memberikan kesimpulan. Nah, kenyataannya kan belum tentu seperti itu. Orang keluar dari kamar dari hotel misalnya berdua, dia bukan suami istri. Wah, ini pasti selingkuh. Karena kita merujuk kepada sinetron, kepada mungkin pengalaman kita sendiri atau pengalaman teman kita, orang yang kita lihat selingkuh, dia keluar dari kamar hotel. Padahal belum tentu. Mungkin saja dia baru negosiasi di sana, urusan bisnis. Nah, sehingga dengan informasi yang terbatas itu kita langsung memberikan kesimpulan, judgment, penghakiman, dan seterusnya. Itu namanya overgeneralization atau jump into conclusion. Salah satu dari cognitive distortion yang sering terjadi. Yang lainnya misalnya black and white thinking. Dikondisikan di masa lalu bahwa ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Kemudian pada situasi yang semakin terkini, di mana pengalaman yang dulu itu tidak sama dengan yang sekarang, frame waktunya berbeda, frame tempatnya berbeda, frame orang atau konteks orang yang terlibat juga berbeda, tetapi kita masih menggunakan frame di konteks-konteks masa lalu untuk hidup di masa yang sekarang. Bisa mismatch, bisa tidak sama dengan realitas yang sebenarnya. Tetapi kita masih menggunakan black and white, tidak in between atau both, ya. And thinking. Nah, itu salah satu juga dari cognitive distortion, childish ways of thinking. Cara mengatasinya bagaimana? Kalau yang tadi overgeneralization atau jump into conclusion, ya kita contextual thinking, kita cari informasi yang sebanyak-banyaknya, yang relevan untuk memastikan bahwa kesimpulan kita memang ada dasarnya, dasar faktualnya. Begitu juga yang tadi black and white thinking. Kemudian ada lagi misalnya labeling. Labeling juga salah satu bentuk dari cognitive distortion. Karena kita meniadakan atau mereduksi realitas seseorang atau sekelompok orang, misalnya dia itu sombong, dia itu pelit, maka
realitas orang yang sedemikian kompleks, yang sedemikian lengkap, itu tereduksi hanya senilai label, senilai pelit saja. Sehingga si dia pelit, si dia belagu. Padahal sebetulnya di balik si belagu dan pelitnya itu masih banyak kebaikan-kebaikan yang dapat dilakukan oleh orang itu yang kemudian kita abaikan karena kita mengalami cognitive distortion. Kemudian baru 3 ya. Ada lagi cognitive distortion yang disebut dengan personalization. Personalizing itu kita menganggap sesuatu itu adalah kita. Jadi kita tuh direlasikan, direlatekan ke sesuatu identity. Jadi misalnya gini, saya lagi ngobrol nih sama anak buah tentang pekerjaan. Kemudian anak buah memberikan masukan. Pak, ini kalau seperti ini nanti kayak gini, sebaiknya gini-gini nih. Kemudian saya bilang dalam hati, kurang ajar nih anak. Kerjaan gue, pikiran gue, dia kritik begitu, tahu apa dia? Tersinggung gue. Nah itu namanya personalizing. Take personal. Itu cognitive distortion. Padahal yang sedang dibicarakan adalah program. Yang dibicarakan adalah buah pikir. Tapi kemudian kita ambil itu sebagai personalizing. Itu cognitive distortion. Kemudian ada lagi prosveying. Prosveying itu dengan data yang terbatas, fakta-fakta yang kita lihat terbatas, pengetahuan yang kita lihat terbatas, kemudian kita memprediksi, wah kalau kayak gini kayaknya masa depan kita hancur nih, buruk nih, gawat ini, terjadi kehancuran. Nah, itu namanya prosveying. Jadi memprediksi hal-hal buruk yang terjadi di depan, seolah-olah itu sudah pasti terjadi. Padahal kita dapat melakukan tentative predictive thinking. Oke, dengan faktor-faktor yang seperti ini, arahnya akan ke sana. Tetapi apabila faktor ini dapat kita ubah, mungkin belum tentu seburuk itu. Nah, itu juga cognitive distortion. Apalagi cognitive distortion yang lain, magnifying atau filtering. Jadi kita hanya melihat hal-hal yang kecil itu menjadi sesuatu yang sangat besar. Mengalahkan persoalan-persoalan lainnya. Padahal itu adalah sesuatu yang kecil saja. Tapi kita besar-besarkan. Lebay, itu namanya magnifying. Itu cognitive distortion. Ada lagi cognitive distortion, blaming. Blaming. Menyalahkan. Padahal kita selalu menjadi bagian dari sebab mengapa situasi itu terjadi. Sebab mengapa keadaan itu terjadi. Wah, ini pemerintah nih, sehingga kita banjir. Tapi tunggu dulu, perilaku kita apakah perilaku yang mensolusi banjir, mensolusi macet, mensolusi macam-macam. Nah, blaming, ya nyalahin orang lain. Itu cognitive distortion. Kemudian shielding. Shielding itu mengharuskan. Saya ini harus ya. Begitu kita menggunakan kata harus, di samping kita sebetulnya menjadi korban, kita tidak mengambil tanggung jawab. Karena kalau kita mengambil tanggung jawab, kita tidak menggunakan kata harus, tetapi memilih untuk. Saya memilih untuk pergi. Saya memilih untuk tidak hadir. Saya harus jemput seseorang. Harus itu kayaknya korban sekali, tapi saya butuh menjemput seseorang. Saya memutuskan untuk menjemput seseorang, maka itu jauh lebih bertanggung jawab. Kita mau ambil tanggung jawab. Kita menjadi pelaku bukan korban. Shielding itu juga merupakan cognitive distortion. Kemudian discounting. Discounting itu adalah value diri kita itu terlalu rendah. Mendiskon diri kita. Kamu itu hebat. Aku mah apa tuh? Cuma gini aja. Itu namanya mendiskon. Tidak apresiatif terhadap diri kita sendiri. Jadi masih banyak
jenis-jenis cognitive distortion, belum lagi namanya logical fallacy. Ya, itu semua merupakan karakteristik alamiah dari pikiran kita. Nah, sehingga yang tadi siang saya sampaikan di status, kalau tubuh kita, sistem pencernaan itu mampu mengenali hal-hal yang asing bagi tubuh kan. Misalnya minum sesuatu yang basi, kemudian tubuh itu merespon menjadi mual dan seterusnya. Itu ada warning sistemnya. Tetapi kalau pikiran, apa yang masuk itu diolah secara sempurna oleh pikiran kita. Makanya disebut dengan brain, our brain works perfectly well. GIGO, garbage in, garbage out. Sampai kita sadar, oh ternyata di alam tindakan, ini hasilnya, dampaknya nggak seperti ini yang saya inginkan. Nah, baru di situ kita menyadari bahwa ada sesuatu di sini yang perlu kita bereskan, dan itu juga tergantung dari bagaimana kemudian kita memasukkan intake sesuatu yang masuk dalam pikiran kita. Nah, dengan demikian ketika kita mengatakan nggak punya otak loh, atau otak udang, nah kita sendiri sebetulnya juga mengalami cognitive distortion. Meskipun dalam pemaknaan bisa saja itu merupakan istilah simbolik saja, makna simbolik. Nggak punya otak itu artinya sebetulnya ya dia dikasih otak oleh Tuhan. Tetapi, nah itu kan juga sebetulnya hasil dari penghakiman kita sendiri berdasarkan undang-undang yang kita ketahui yang dia mungkin tidak sama dengan undang-undang dalam pikiran kita yang kita ciptakan sendiri. So, kalau kita misalnya ingin seseorang berubah perilakunya, kata-katanya, maka jangan katain orangnya. Karena the problem is not in the people, bukan pada orangnya, tetapi pada frame of mind-nya. The problem is in the frame of mind, not in the people. Jadi bedakan antara orang dan perilaku. Ketika kita menghakimi, menjudge, mengatain, mencemooh orangnya, maka yang terjadi adalah orang itu tersinggung. Reticular activating system atau pintu dari gerbang bawah sadar, pikiran kritis menuju bawah sadar itu tertutup, sehingga menolak. Yang terjadi adalah justru karena ketidaksukaan orang itu kepada kita yang ngatain, maka bukan kebenaran yang dia dengarkan, apapun kebenaran yang kita sampaikan itu akan ditolak karena dia sudah tersinggung sama kita. So, untuk mengubah keyakinan orang, yaitu kita bekerja di inputnya, sampaikan bukti, fakta, informasi tentang hubungan satu sama lain. Dan bukan menyerang orangnya. Apalagi kalau sudah dibangun hubungan yang baik. Karena hubungan yang baik itu akan mempermudah komunikasi. Hubungan baik sangat mempermudah komunikasi, namanya rapport ya. Nah, kemudian biarkan dia untuk mengolah dalam pikirannya, hormati segala map-nya, dan berdoa supaya hidayah itu datang sebelum ke dia, ke diri kita sendiri dulu. Siapa tahu sebetulnya kitalah yang perlu hidayah. Nah, setelah itu baru kawan bicara kita, teman-teman kita. Saya belum memasukkan unsur intention yang berasal dari posisi. Itu nanti saja, kapan-kapan saja, atau masuk kelas saja. Jangan di sini. Saya tidak tahu apakah penjelasan saya yang nyerocos dari tadi ini semakin memperjelas status saya tadi pagi atau siang ya. Khususnya untuk Mbak Puji Astuti, Mbak Piput. Tetapi ini yang bisa saya sampaikan ke teman-teman.
bagi yang masih melek dan belum tidur. Dan saya masih belum ngantuk juga. Oke, segini dulu sharing dari saya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.